Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canggih Wayunanta, NIM 048. Di sini saya akan mempresentasikan keselamatan dan kesehatan kerja menurut undang-undang. Yang pertama, pengertian tempat kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tempat kerja adalah suatu ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka yang memiliki sumber bahaya. Jadi suatu tempat bekerja yang memiliki sumber bahaya itu yang dimaksud pengertian tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Tujuan K3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-undang melindungi dan menjamin keselamatan kerja, tenaga kerja, dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Yang ketiga, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dasar Hukum K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1900 tentang Keselamatan Kerja mengeluarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5, 20 dan 27. Pasal-pasal 9, 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55 tambahan Lembaran Negara Nomor 2912. Ruang lingkup K3 yaitu yang diatur undang-undang yaitu keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam air, di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi ruang lingkup yang dimaksud dari undang-undang ini yaitu ruang yang berada di kekuasaan hukum Republik Indonesia. Syarat-syarat K3. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis, yang mencakup semua bidang: konstruksi, bahan, pengolahan, dan pembuatan, perlengkapan alat-alat, perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan, pemberian tanda pengenal atau bahan barang, produk, teknis, dan apa pengguna guna menjamin keselamatan barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukan, dan keselamatan umum. Pengawasan K3. Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Yang kedua, pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinan secara berkala pada dokter yang disuruh perusahaan dan dibenarkan oleh direktur. Yang ketiga, norma-norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian K3. K3 adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal yang merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Pencegahan kecelakaan dapat dikaitkan dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang harus mengacu pada
titik tolak konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Kecelakaan dapat dicegah dengan cara yang pertama, standarisasi suatu alat atau kelengkapan yang akan digunakan oleh pekerja sesuai yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Yang kedua, penelitian bersifat teknis, yaitu diteliti dengan cara teknis atau secara dengan standar-standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan ini harus dilakukan secara profesional dan secara teliti. Pengawasan yang dimaksud dalam ini. Kemudian peraturan perundangan. Jadi jika suatu pekerjaan dipatuhi dalam undang-undang itu, pasti akan mencegah dan kecelakaan yang akan terjadi. Analisis kecelakaan kerja. Analisis kecelakaan kerja difokuskan untuk mencari frekuensi kecelakaan, mencari sumber penyebab kecelakaan, mencari dari mana asal kecelakaan itu terjadi, apa penyebabnya yang terjadi tadi, dan mencari secara detail apa masalah itu. Yang paling sederhana ya adalah dengan diagram Pareto dan diagram Ishikawa. Next. Berdasarkan pasal 7 ayat 3 PP nomor 50 tahun 2012, kebijakan K3 paling sedikit memuat yang pertama visi, yang kedua tujuan perusahaan, yang ketiga komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, yang keempat kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau profesional. Next. Perencanaan K3 berdasarkan pasal 9 ayat 4 PP nomor 50 tahun 2012. Rencana K3 paling yang pertama, tujuan dan sasaran skala prioritas. Yang kedua, upaya pengendalian bahaya. Yang keempat, menetapkan sumber daya. Yang kelima, jangka waktu pelaksanaan. Yang keenam, indikator pencapaian dan sistem pertanggungjawaban. Next. Pelaksanakan K3 berdasarkan pasal 10 ayat 2 PP nomor 50 tahun 2012. Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3. Next. Perbaikan K3. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal 1. Terjadinya pembaruan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. Yang ketiga, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan. Yang keempat, terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan. Yang kelima, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi. Yang keenam, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja. 7. Adanya pelaporan atau adanya masukan dari pekerja atau buruh. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.